Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Udinus akan menggelar konferensi internasional iSemantic 2020. Baik nih Pak Arief, tadi Iya. sudah dikasih tahu gitu ya ke pemirsa di Hmm. rumah untuk keynote speaker-nya tuh ada 3 keynote speaker ya dari Ya, Indonesia sendiri, betul. kemudian dari Australia Australia dan dan juga dari dari Jepang. Jepang. Ya. Nah untuk bidangnya tadi ada apa saja Pak? Jadi yang pertama dari Indonesia bidang di information retrieval, kemudian information technology serta e-learning. Sedangkan yang dari Australia itu bidang power system, lebih ke engineering ya. Sedangkan yang dari Tokyo University of Technology itu dia pakar di bidang graphic visualization. Baik. Ya. Nah, yang tapi tadi kan diikuti dari Asmantik ini dari berbagai bidang juga ya, ada Iya, dari ekonomi, betul. budaya. Nah, Ya. ini apakah sesuai dengan keynote speaker-nya tadi, Pak? Ya, artinya memang keynote speaker sudah kami akomodasi semua untuk topik-topik tema yang kita sediakan itu dari peserta mengikuti ya fit yang tadi sudah sampaikan sama Mas Saifur itu ada bidang ekonomi ya, kemudian ada kesehatan, ada budaya dan teknologi. Tentunya kalau ekonomi juga harus membahas yang ada teknologinya. Ya, gitu. misalnya e-bisnis dalam bidang apa gitu. Artinya tidak boleh murni ekonomi. Karena memang kita nanti akan mempublikasikan paper yang sudah diseminarkan itu pada Society Engineering, IEEE. Sehingga semuanya harus berbau engineering. Baik, Ya. untuk kerjasama nih Pak, kerjasama antara narasumber dengan Udinus apa ada kerjasama Pak? Kalau yang dari Australia ini kerjasamanya sebagai society. Jadi kita kan punya PES ya, Power Engineering Society. Beliau sebagai semacam pakarnya yang mengisi di bidang itu. Sedangkan dari Prof. Kakimoto itu adalah profesor di Tokyo University of Technology. Kita sudah menjalin kerjasama sebelumnya 3 tahun yang lalu. Nah, beliau ini meneruskan kerjasama untuk bisa tetap terjalin riset maupun proses pengiriman student nantinya. Gitu. Baik, Ya. jadi memang kerjasamanya akan tetap berlanjut Ya, ya setelah iSemantic ini tidak hanya berhenti di ya, iSemantic seperti harapannya itu. Seperti itu. Ya. Baik, kemudian di tahun ini kan memang berbeda ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, ini untuk antusiasme nih dari peserta sendiri di tahun ini seperti apa nih Mas Saifur? Jadi kita tuh tolak ukurnya adalah seberapa banyak gitu ya yang mendaftar dalam kegiatan iSemantic ini. Yang mendaftar sebagai author itu cukup banyak, ya. Tetapi yang betul-betul serius mengirimkan papernya itu sekitar 157. 157 paper itu dimasuk. Setelah itu kami melakukan proses review sehingga saat ini pada masa final submission atau perbaikan manuskrip itu sampai 119 gitu. Jadi ini cukup banyak walaupun di dalam pandemik COVID-19 seperti ini. Dan tentunya kami cukup senang karena mereka masih mempercayakan kembali hasil penelitian mereka di iSemantic seperti iSemantic itu. Ini ya, baik. Dan ini tapi kalau dibandingkan nih dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun kemarin mungkin ini apakah menurun atau mengalami peningkatan atau seperti apa? Cukup ada peningkatan gitu. Dimana dulu itu kalau tidak salah 100 berapa gitu. Kalau saat ini 119 itu ada peningkatan. Ya. Jadi malah di pandemi ini mengalami kenaikan ya, jadi bukan malah penurunan seperti itu. Jadi kenaikan itu bukan karena pandemi. Ya, artinya iSemantic itu sudah di hati para peneliti kayaknya ya. Jadi mereka percaya bahwa ketika dia mengirimkan paper di iSemantic bakal pertama dijamin pasti akan dipublikasikan dengan baik ya di IEEE. Kemudian yang kedua proses reviewnya juga benar-benar ketat ya, sehingga kita menjamin paper yang diterbitkan itu berkualitas. Kemudian yang ketiga, iSemantic itu selalu tepat waktu. Jadi ketika kami menyelesaikan proses kegiatan ini bulan September, dalam 2-3 bulan itu Desember minimal sudah terbit di IEEE gitu. Nah, itu menjadi suatu yang
APU itu menjadi suatu yang bisa kami andalkan bahwa kita benar-benar melakukan proses yang kredibel gitu. Baik, jadi memang acara iSemantic ini Iya. ditunggu-tunggu gitu ya, Ditunggu-tunggu, memang ya. kesempatan bagi para peneliti juga, para dosen betul. untuk Iya. mengikuti untuk bisa paper mereka bisa diupload seperti itu, Iya, publish, dipublikasikan, ya, dipublish yes, seperti betul. itu. Baik, nah untuk ngomong-ngomong nih, ini untuk saat ini nih sudah mencapai di tahap apa sih acara iSemantic kali ini, Mas Saiful? Oke, jadi untuk sekarang ini setelah mengalami berbagai proses koreksi tentunya. Jadi paper-paper yang masuk itu pertama diseleksi, yang kedua yang di accepted kami inform, kami beri kabar untuk melakukan revisi yang seperlunya. Ada juga yang langsung accepted juga. Nah setelah itu, setelah mereka menyelesaikan revisinya dan di upload kembali tentunya untuk correction tersebut, maka kami sudah mencapai tahap final manuskrip, di mana mereka harus menyesuaikan dengan format IEEE. Karena kan istilahnya tadi kami itu hanya sebagai transportasinya saja. Transportasi ini akan membawa paper-paper yang berkualitas tadi untuk dipublish di IEEE Society. Sehingga saat kita ingin mempublish di IEEE Society itu, kami harus memastikan format yang mereka tulis, yang mereka kemukakan itu harus sesuai. Dan saat ini masih di tahap seperti itu. Dan kalau misalkan sudah, artinya kami sudah tinggal menjalankan pada hari pelaksanaan saja, di mana paper-paper ini akan dipresentasikan oleh autornya di parallel session seperti itu. Baik, jadi untuk melakukan seperti submit atau semuanya lah itu bisa dilakukan melalui apa nih? Melalui apa? Mungkin ada website atau apa? Ya, kami pertama mempunyai website utama sehingga bisa menyampaikan informasi. Tapi untuk submission atau publish papernya itu sendiri, kami mempunyai kerjasama dengan EDAS. Di situ paper itu dikelola di wadah EDAS itu, dan tentunya kami diberikan akses sebagai admin untuk mengelola paper-paper itu. Dan kami juga bisa melakukan berbagai proses review dengan mengundang lalu melakukan review langsung di EDAS tersebut. Jadi selain mempunyai website sendiri, kami juga bekerjasama dengan aplikasi pihak ketiga yaitu EDAS seperti itu. Oke. Jadi untuk sampai saat ini sudah mencapai di tahap final submission. Jadi udah nggak bisa submit lagi mungkin. Ya, udah istilahnya ya. Udah nggak bisa selesai. setelah. Jadi untuk tanggal-tanggal pentingnya nih ada tanggal berapa aja sih Mas? Mungkin ada tadi submission tadi dilakukan mulai tanggal berapa, atau dari awal deh mungkin dari pendaftaran atau apa dari tanggal berapanya? Jadi kami tuh pertama registrasi tersendiri itu ada dua. Yang pertama ada early, regular registration, sama extended gitu. Kami pertama pembukaan early itu tanggal 30 April. Setelah itu 1 bulan setelahnya reguler, lalu ada tambahan waktu 2 minggu untuk extended. Artinya mereka-mereka ini yang istilah itu berkesempatan atau berkeinginan untuk mempublish papernya diberikan waktu sampai extended submission itu. Nah setelah itu kami betul-betul menutup akses untuk registrasinya. Dan ya setelah itu sendiri kami bisa melakukan proses revisi dan segala macam sampai dengan proses atau tahap sampai sekarang ini gitu. Dan saking ya atau antusias dari author itu banyak, bahkan saya itu kan sebagai sekretaris dibantu dengan teman saya Mbak Dewi itu masih dihubungi oleh calon-calon autornya gitu, padahal sudah selesai dari bulan ditutup ya. Iya, dari bulan apa, mungkin dari Mei gitu. Udah lama ya dari Mei. Iya. Tuh. Mereka masih menanyakan bagaimana Pak kalau misalkan kami itu masih ingin mensubmit gitu. Jadi ada beberapa autor yang sudah mensubmit tapi ingin submit lagi gitu karena mungkin sudah percaya. Tapi kami terpaksa mengatakan bahwa ini sudah ditutup gitu. Oke, jadi satu autor itu bisa melakukan submit lebih dari 1 kali? Iya. Lebih dari 1 paper. Oh, lebih dari 1 paper ya Iya, maksudnya. Oke, jadi sampai mereka mohon-mohon gitu ya, tolong dibuka lagi dong gitu. Jadi masih pengen diminatnya berarti banyak ya memang. Iya. Kayak mereka udah menunggu-nunggu waktu ini untuk ninip waktu pas nih buat ini paper gitu ya. Oke. Kemudian ini kan sudah mendekati ya waktu untuk acara iSemantic. Nah ini persiapannya nih sudah berapa persen nih Mas Saiful? Jadi untuk acara ini ya, karena sebetulnya karena wabah pandemik seperti ini tentunya pelaksanaan acara iSemantic pada hari H itu akan sangat berbeda.
Kalau misalkan sebelumnya kami on the spot gitu ya, ini yang on the spot itu hanya panitia saja. Dan konsep acara itu adalah secara daring atau online. Jadi ya perlu banyak penyesuaian juga. Bahkan rapat itu sering dilakukan secara daring juga karena kan mematuhi protokol kesehatan. Namun dengan penyesuaian dan informasi dari beberapa webinar yang sudah ada, kami insya Allah bisa memastikan persiapan kali ini sudah masuk sekitar 80%. 80% ya. Betul. Karena acaranya berarti sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lagi gitu Iya. ya. Betul ya. Nah, ini Genap 1 bulan. genap 1 bulan, genap 1 Iya bulan betul, lagi. kebetulan nih Pak. Baik, Menunggu, ya. Untuk Pak Arief sama Iya. Mas Saifur nih, lebih senang dengan diadakan tatap muka gitu ya seperti tahun-tahun sebelumnya nih, atau lebih suka seperti ini nih dengan daring seperti itu? Iya, kalau saya pribadi lebih suka secara langsung ya, Langsung seperti tatap tahun-tahun yang muka. lalu ya, karena kami bisa ketemu langsung dengan apa itu autor, bisa bertukar pengalaman, bisa mengenal lebih jauh ya, dan apa itu proses diskusi juga lebih bisa apa itu Lebih fleksibel kondusif ya, juga, ya. enak gitu ya. Dibanding kalau kita daring kan ada keterbatasan ya, waktu, kemudian juga apa itu proses itu sendiri untuk berdiskusi. Tapi apapun kami sangat senang ya bisa terlaksana nantinya. Baik, Ya, baik. baru Kemudian pandemi. untuk rangkaian kegiatan nih di tahun ini ada rangkaiannya seperti apa saja? Nah, tapi ditahan dulu nih Mas Saifur. Ya, pemirsa yang ingin mengetahui rangkaian Icemantic tahun 2020 ini, nah nantikan setelah jeda berikut ini.